serta mendapatkan apresiasi dari ciptaannya tersebut. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Next. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman dan Pak Imam, mungkin ini yang bisa kelompok 3 sampaikan mengenai hak kekayaan intelektual. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pemaparan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Imam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke ya. Selamat pada kelompok penyaji. Ini kita seperti yang saya sampaikan tadi untuk membahas tentang hak kekayaan intelektual itu bukan perkara yang mudah dalam implementasinya. Tapi setidaknya teman-teman sudah bisa memahami, jadi di materi atau subbab ini setidaknya teman-teman bisa memahami tentang keberadaan hak kekayaan intelektual, dilihat dari aspek apa saja, kemudian bentuk perlindungan atau kehadiran negara atas kekayaan intelektual ini. Itu teman-teman bisa pahami konsepnya ya. Jadi kenapa hukum kekayaan intelektual harus dimasukkan dalam hukum bisnis? Tentu teman-teman bisa ngebayangin begini. Kalau pada pertemuan ini saya tetap harus rangkaikan atau sekuensnya itu harus teman-teman pahami ya. Semua berawal dari definisi perusahaan. Saya selalu mengatakan itu. Bahwa perusahaan salah satu unsur utama di seseorang ataupun badan bisa dikatakan, bisa disebut dia menjalankan suatu usaha atau mendirikan perusahaan kalau ada salah satu unsur yang paling vital, selain terus-menerus ya, adalah mencari profit, mencari keuntungan. Mencari di sini adalah karakteristik dari perusahaan adalah bukan hanya mencari sekedarnya, tapi memaksimalkan laba. Itulah ciri-ciri dari perusahaan. Karena kalau tidak maksimal, lama-kelamaan akan tergerus, kalah saingan, dan lain sebagainya, ya akhirnya nggak survive lagi. Nah, berangkat dari sana, nature dari perusahaan itu adalah mencari, memperoleh, memaksimalkan laba, maka dia perlu berbagai upaya dari sisi kemarin permodalan untuk menjalankan usaha, ekspansi. Kalau kata Sun Tzu, pertahanan yang baik adalah menyerang. Jadi sebelum tergilas oleh zaman, tergilas oleh kompetitor dan lain sebagainya, ya harus terus melakukan upaya berbenah dari sisi permodalan harus cukup, buka cabang. Kalau teman-teman pernah dengar, dulu ini ada kaitannya dengan merek juga ya. Ada pernah, walaupun sekarang udah ternyata nggak bisa bertahan juga ya. Ada dulu pernah ada pelaku UMKM, pedagang. Saya nggak tahu di daerah teman-teman ada nggak misalnya pecel lele lela gitu. Nah, itu ternyata para pelaku usaha itu beda dengan karakter. Kadang mindset ataupun pola pikir tipikal dari teman-teman saya dan seterusnya kita bisa mengidentifikasi sebenarnya. Walaupun tidak selalu, jangan buru-buru menjudge diri kita itu tipikal pengusaha atau birokrasi atau birokrat atau karyawan, itu mindset saja sih. Tapi terkadang kita bisa melihat juga apakah kita tipikal orang yang risk avoider atau risk taker gitu. Biasanya seorang pengusaha itu karakteristiknya dia risk taker. Memang mengambil tantangan, risiko dia siap karena return yang dihasilkan kalau itu berhasil juga besar gitu. High risk, high return,
konsep itu berlaku. Semakin besar resiko yang siap kita tanggung, maka berpotensi untuk memberikan hasil yang lebih besar dibanding yang hanya mengalir saja. Nah, jadi seorang yang pecelela, pengusaha pecelela tadi, ketika kita di Jabodetabek pada saat itu agak kaget gitu. Sampai akhirnya diwawancara di salah satu stasiun televisi, ya pas nonton gitu ya. Ini kok cabangnya banyak banget di seluruh Jakarta. Ternyata dia Jabodetabek makanya. Ternyata dia buka cabang-cabang itu. Jadi nanti sebenarnya salah satu yang mau saya tambahkan di RPS adalah tentang perjanjian. Kemarin saya bilang ya di angkatan berikutnya ada perjanjian dan ada franchise. Jadi saya di RPS kita nggak ada, tapi perlu juga dibahas tentang apa itu franchise. Kenapa ada Indomaret, Alfamart yang menjamur? Apakah semuanya milik satu orang? Apakah itu cabang-cabangnya? Kayak McD, KFC yang tadi sempat disinggung. Apakah dia... Tapi semua berangkat dari perjanjian, gitu. Apakah perjanjian atas pembukaan cabang, berarti hanya untuk dirinya sendiri, perjanjiannya nanti perjanjian sewa, dan lain sebagainya. Tapi kalau franchise, berarti perjanjian franchise gitu. Ada franchisee, franchisor dan seterusnya. Kemudian itu harusnya saya masukkan juga, tapi memang terlalu padat banget kalau satu mata pelajaran isinya semua mata kuliah ya. Tapi paling tidak bagian-bagian itu sepertinya perlu saya singgung juga nanti di RPS berikutnya. Yang sekarang teman-teman enggak. Nah, lanjut ke pecel lele lela tadi. Ternyata ketika dia buka cabang-cabang pecel lele lela, itu ternyata kalau kita, makanya saya tadi bilang tipikal risk taker dengan risk avoider itu, kita kan nggak mau resiko lah. Kalau misalnya seperti saya nih, sudah dari 96 sekarang 2021 itu berapa tahun? 21 tahun. 26 tahun ya di birokrasi, maka mindset saya itu mindset yang bukan seperti pengusaha gitu. Kita kalau misalnya atau teman-teman yang berlatar belakang keluarganya seorang pengusaha atau tipikal pengusaha, maka orang kadang mikir, ngapain ya orang mesti ambil kredit, kemudian kita untuk menjalankan kegiatan usaha atau apapun untuk segala macam gitu ya, konsumsi maupun kegiatan usaha. Maka tipikal pengusaha itu berusaha untuk gimana saya nggak bisa punya utang. Padahal seringkali sampai perbankan, lembaga keuangan sering nelpon, Pak ambil kredit, Bu ambil kredit, segala macam. Karena dia tahu di bendahara gaji nanti tinggal dipotong, bla 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 bla. Di sisi lain, banyak pengusaha yang mati-matian gimana caranya sampai membuat rekayasa laporan keuangan, harus mempercantik jaminan kredit dan lain sebagainya, membuat window dressing misalnya, supaya dia dapat pinjaman ataupun suntikan modal gitu. Jadi beda kalau tipikal pegawai dengan tipikal pengusaha beda. Kalau ada duit nganggur tuh bingung juga mau diapain ini. Mending saya tabung, beliin saham dan segala macam gitu. Tapi kalau tipikal pengusaha, sangat berarti sekali dia bisa diputar segala macam. Karena memang dunianya dia adalah menggerakkan modal tadi untuk mendapat profit yang lebih dari cost of capital-nya, biaya pinjaman modal tadi. Ya. Nah, jadi kembali ke tadi ya, soal ternyata ketika dia buka cabang, dia berani buka cabang di 1, 2, 3, itu bukan karena usaha yang pertamanya sudah maju atau sudah besar, enggak ternyata. Jadi laku saja, ternyata dia berani buka cabang yang lain, padahal belum terlalu laris itu. Karena di benak dia, mungkin di sini saya nggak terlalu laku, tapi di sana laku. Dan benar, sana cabang-cabang yang baru itu lebih laris dibanding yang pertama. Nah, jadi
bahwa upaya-upaya untuk memaksimalkan laba itu banyak caranya. Dia banyak inovasi. Di dalamnya dia ternyata membuat ada resep-resep rahasia, temuan-temuan terkait dengan resepnya, bagaimana membuat sambal. Sambalnya itu beraneka macam misalnya. Lelenya digoreng dengan rasa yang berbeda-beda. Kemudian, jadi jangan heran kalau teman-teman misalnya googling, searching pun, nanti akan ketemu satu produk yang di dalamnya itu terkandung beberapa bentuk atau jenis kekayaan intelektual. Kayak tadi yang dicontohkan tentang handphone, itu ada soal desainnya, soal temuan teknologinya, soal mereknya, di dalamnya soal IC, desain tata letak sirkuit terpadu. Ini karena di bahasa Indonesia kan jadi agak muter tuh, desain tata letak sirkuit terpadu. Padahal kalau teman-teman ada yang dulu pernah ikut pelajaran di sekolah ekstrakurikuler misalnya elektro, ada yang pernah ikut elektro. Kalau pelajaran waktu SMA, saya nggak tahu SMP atau SMA sekarang diajarkan ya. Kalau kita ikut elektro kan diajarin bikin bel rumah. Itu kan kita menyolder apa IC, pernah tahu IC ya? Yang cewek nggak tahu, mungkin yang ikut ya tahu. Ada IC. Itu kan itu desain tata letak sirkuit terpadu itu IC tadi, tapi untuk tentu bukan yang sederhana tadi terkait dengan perlindungannya ya. Nah, tapi karena pakai bahasa Indonesia, IC tadi diterjemahkan sebagai ya integrated circuit itu tadi, sirkuit terpadu itu integrated circuit tadi, IC itu. Bikin radio, bikin TV. Di dalamnya kan ada IC-nya itu. Nah, ada yang pernah ikut ekskul elektro? Udah nggak musim sekarang? Kalau dulu itu mata pelajaran gitu Pak di SMP, bukan ekskul. Oh, mata pelajaran apa? Elektro gitu Pak. Oh, ada Miko ya, ada. Iya Pak. Nah, saya terimanya di itu. Cara bikin apa namanya? Mekanisme bikin sanyo gitu ya. Itu masih dapat yang begitu-begitu, tapi ya lupa juga sekarang. Nah, jadi dalam satu produk itu ataupun dalam upaya tadi terkait permodalan, kita belajar tentang pasar modal kemarin. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, kayak kemarin misalnya Binsar nanya, Pak ada slide-nya nggak? Saya karena belum jadi, karena saya biarkan, karena di benak saya yang ideal, hukum pasar modal itu bukan soal kita memahami tentang seluk-beluk pasar modal dari aspek proses bisnisnya, tapi soal dari aspek hukumnya, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilarang, pelanggaran, potensi pelanggaran, sanksinya, termasuk sanksi pidananya. Itu yang mesti, tapi masalahnya saya kan belum jadi, sehingga RPS-nya juga saya mengikuti, oke, kita pakai yang soal pemahaman tentang apa itu pasar modal saja deh. Padahal harusnya saya mau ambil angle dari aspek hukumnya. Nah, itu yang saya bilang waktu Binsar nanya, saya belum punya filenya. Tapi kita untuk ujian saya akan ikuti apa yang ada di RPS, karena memang itu yang sudah tertuang ya. Sehingga apa yang teman-teman presentasikan pun sudah oke. Tapi di benak saya akan bikin yang dari aspek hukumnya. Kemudian minggu lalu juga ada perusahaan yang ini juga terkait apakah dia si perusahaan asuransi atau bagian dari upaya untuk memproteksi diri. Apakah dia pakai proteksi secara konvensional yang dalam tanda petik ada unsur gamblingnya, walaupun kalau mau dibilang judi juga enggak juga. Ini soal perbedaan pendapat ya. Soal memitigasi resiko, maka kita belajar hukum asuransi. Karena resiko itu bukan dengan itu berarti kita berharap ataupun untung-untungan. Kemudian makanya ada asas indemnity gitu kan. Nggak mungkin kita untung besar gitu. Walaupun kalau kita bicara dalam praktek, teman-teman, kemudian dalam perkembangannya nanti asuransi itu saya akan bahas nanti ya.
ada yang namanya bentuk-bentuk asuransi yang model unit link, mungkin pernah dengar. Asuransi ikut diproteksi, tapi juga ada sebagian porsinya dari premi itu yang digunakan untuk investasi. Masih pengelola dikelola, ada returnnya, di samping dijamin kesehatannya, juga ada apa namanya unsur investasinya. Nah itu banyak beragam. Nah kita yang perlu teman-teman pahami juga soal perlindungannya, soal perlindungan terkait dengan bagi si pemegang polis atau pihak tertanggung itu seperti apa ya, hak dan kewajibannya termasuk juga penanggungnya. Nanti saya akan bahas juga di pertemuan tambahan. Nah, selanjutnya kita sampai, saya lupa di RPS, nanti ujung-ujungnya saya taruh di kepailitan. Bahwa perusahaan itu bisa berakhir bukan semata-mata karena pailit, tapi salah satunya karena pailit. Walaupun beda ya, pailit dengan berakhirnya perusahaan itu beda. Saya sedang lagi bikin proses, bikin video tutorial sederhana karena tugas KLC terkait dengan itu. Nanti saya akan bikin ya. Nah, kembali ke tadi soal hak kekayaan intelektual, bahwa untuk memaksimalkan laba tadi, selain faktor permodalan juga butuh inovasi, butuh butuh. Jadi kalau saya pernah menyimpulkan dari berbagai banyak buku tulisan orang-orang hebat pada masa itu ya. Dulu kita punya salah satu founding fathers di STAN, itu namanya BPPK. Sekarang sih masih BPPK, tapi STAN itu di bawah naungan BPPK langsung, namanya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara gitu ya, di bawah BPPK langsung, dan bukan dalam konteks PKN STAN ya. Ada namanya Pak Marzuki Usman zaman dulu. Jadi teman-teman belum ada, tahun 94 beliau sudah jadi kepala BPPK pada saat itu, 94, 93, 94. Beliau mengatakan pernah jadi direktur di BI, di Bursa Efek Jakarta juga, gitu. Bursa Efek Indonesia atau Bapepam ya, kepala Bapepam. Pada masa itu masih ada Bapepam kan. Nah, beliau mengatakan begini dalam satu buku tulisan terkait dengan terobosan inovasi. Beliau mengatakan bahwa di masa penjajahan dulu, para pejuang kita kan punya pekik yang sangat terkenal. Ini soal quote di bidang hukum perusahaan dan bisnis. Orang zaman dulu memekikkan merdeka atau mati. Para pejuang kita bilang, kita merdeka, pilihannya ya dua. Merdeka atau mati. Kalau nggak merdeka, mending mati. Gitu. Artinya pilihannya sama aja, kalau nggak merdeka ya mati juga. Jadi antara berjuang, itulah yang menggelorakan semangat bahwa kita harus merdeka. Kalau nggak merdeka, kita akan mati. Lebih baik mati, atau kalau nggak merdeka ya pasti mati juga. Gitu. Entah mati soal kebebasan dan lain sebagainya. Kemudian di era berikutnya, berkembang, nggak berlaku lagi. Itu di era perjuangan kemerdekaan. Dalam perkembangan selanjutnya, maka yang berlaku adalah efisien atau mati. Di perusahaan-perusahaan pada saat itu banyak yang terlalu boros. Dulu beliau menyoroti masalah BUMN. Banyak perusahaan-perusahaan yang biaya operasional, cost and benefit-nya kalau dianalisis, itu lebih besar cost-nya. Banyak terus disubsidi, untungnya tipis. Kalau dia monopoli, oke, dia masih bisa bebas semau-maunya karena nggak ada pesaing. Tapi begitu banyak pesaing, sudah mulai berdatangan pesaing, maka yang bisa bertahan adalah yang paling efisien. Teman-teman nanti pelajari apa bedanya efektif dan efisien. Efisien itu yang paling murah, ya, tapi tetap tanpa mengurangi manfaat ataupun
kualitasnya, itu efisien. Soal output kita bicara efektivitas, soal struktur biaya, murah dan segala macam itu bicara efisien. Maka kalau nggak efisien mati dia, kalah. Nah tapi itu ternyata nggak bisa bertahan lagi prinsip itu. Maka yang terakhir, yang ketiga, ini habis itu saya ketemu lagi, saya ketemu dengan ekonom baru, ada tambahan lagi bahwa efisien saja nggak cukup. Sudah efisien, tapi kalau barangnya ternyata nggak dibutuhkan orang, barangnya nggak dibutuhkan masyarakat, maka ya nggak bisa bertahan juga, nggak laku di pasaran. Maka dibutuhkan inovasi, temuan-temuan baru, meng-create barang-barang baru yang bisa memenuhi ekspektasi atau harapan konsumen. Maka berlakulah berkembang, efisien saja nggak cukup, tapi harus inovasi atau mati. Bagi perusahaan yang nggak berinovasi, maka dia mati. Hitam putihnya begitu. Bisa mati cepat ataupun bayangkan, saya pernah cerita tentang Bluebird yang dalam waktu sekejap, yang dulu ditakuti semua perusahaan taksi se-Indonesia, kapan dia Bluebird buka cabang dimanapun pasti di demo, tapi sekarang dia walaupun masih hidup dari bidang yang lain lagi ya, tapi dengan perusahaan transportasi online yang begitu sadisnya mengambil segmen ataupun kue yang selama ini dinikmati begitu besar dengan bebasnya, maka itu bicara soal inovasi. Dan inovasi Gojek sekarang lagi dipermasalahkan, ada yang mengatakan itu bukan inovasinya Gojek. Mungkin ada yang ngikutin pemberitaan. Nah, tinggal masalah itu yang saya bilang nggak mudah membuktikan apakah benar ada pelanggaran hak kekayaan intelektual atau tidak di sana. Itu yang sulitnya di sana. Tapi minimal teman-teman sudah ada bayangan konsepnya begitu. Nah, inovasi, kalau nggak inovasi mati. Dan terakhir, saya ketemu salah satu ahli marketing manajemen juga. Beliau mengatakan ternyata inovasi saja ternyata nggak cukup. Ada tambahan satu lagi. Jadi saya rangkai dari para ahli-ahli. Yang terakhir adalah networking atau mati. Jadi kita merdeka free untuk membuat berimprovisasi. Efisien kita sudah murah. Kita punya produk bagus. Tapi kalau kita nggak punya jaringannya sempit, itu saja segmentasinya. Ternyata kalah juga. Ini orang sudah mulai banyak membuktikan, teman-teman. Saya misalnya kenal dengan beberapa penyelenggara pelatihan diklat dan segala macam. Dulu orang ketika mau mengadakan pelatihan itu sangat tertutup, jangan sampai ditiru. Kalau saya publikasikan, saya bikin online segala macam dengan Zoom ini, khawatir nanti akan dicuri, dicontek orang. Enak banget nih yang ikut cuma satu, yang daftar satu, yang ikut 5 orang misalnya. Wah, rugi dong. Itu pola pikir seperti itu sudah mulai ditinggalkan oleh orang. Dan ternyata nggak begitu hasilnya. Jadi ini yang disebut dengan jaringan, networking, ataupun jaringan dalam arti pola keterhubungan ya. Ternyata begitu dia bikin itu secara online, memang satu orang yang daftar, 5 orang yang ikut, tapi ternyata pesertanya sudah yang nasional saja ya, yang biasanya hanya berasal dari Jakarta, di hotel berbintang, segala pesertanya itu bisa 30, 70. Itu sudah keren banget, harganya mahal. Misalnya taruhlah satu seminar gitu, biayanya 1,5 juta, ada yang 3 juta. Ini dia bikinnya harga 200.000, 300.000. Online lagi. Tapi pesertanya itu bisa ribuan yang daftar. Itu soal seminar. Jadi
udah nggak ini lagi. Orang ternyata yang khawatir dulu, saya nggak mau ngomong, nanti khawatir ilmu saya ditiru, dijiplak. Ternyata di YouTube, orang ngomong, memang bisa dijiplak, tapi ternyata orang yang melihat semua tahu, oh ini orang bagus nih. Ini temuannya bagus, menarik, dan bla bla. Jadi menjual dirinya dengan networking. Jadi seorang makin banyak yang tahu. Jadi apa yang dikhawatirkan tadi hilang tadi, ternyata semangat berbagi tadi. Kita berbagi ilmu, berbagi temuan, segala macam, itu bukan mengurangi kekayaan dia, tapi justru menambah. Ternyata berbagi, mengajar, dan segala macam itu bukan berkurang ilmunya, tapi justru bertambah. Oleh karenanya, masih kaitan dengan kekayaan intelektual, ketika ada peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dimotori oleh Direktorat Kekayaan Intelektual terkait dengan kewajiban untuk pembayaran royalti atas pemanfaat pemutaran musik dan karya intelektual yang punya hak cipta di radio, di tempat umum dan segala macam, tidak sedikit artis-artis yang mengatakan silakan pakai punya saya, free gitu, karena dia menyadari dengan banyak diputar di banyak tempat, dia rugi di satu sisi, tapi semakin dikenal dia ternyata di banyak tempat yang akhirnya viral. Nah, efek viral ini ternyata luar biasa. Itu soal jaringan dan. Nah, oleh karenanya tadi Dea, saya lupa Dea yang Dea Sari ataupun Dea Rizky, Dea Sari kayaknya yang ngomong tadi, bahwa untuk pendaftaran atas kekayaan intelektual itu bersifat privat, opsional, walaupun hukum kekayaan intelektual tidak semuanya privat, karena ada campur tangan negara, unsur publik, kalau ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Jadi saya mau mendaftarkan atau tidak, maka itu sifatnya opsional, tidak mandatori. Kalau saya nggak mau daftarkan ya nggak apa-apa, kan hak saya untuk itu. Sehingga kalau ada pelanggaran, ada denda dan lain sebagainya, termasuk misalnya kalau kita bicara pidana, sanksi pidana, maka kalau teman-teman ingat di materi pengantar ilmu hukum dulu, ada yang namanya delik aduan. Ada delik itu kan ada dua tindak pidana, delik laporan dan delik aduan. Delik laporan itu nggak usah diadukan si korban, maka sudah bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau pelanggaran atas kekayaan intelektual, kalau dibawa ke ranah pidana, maka dia masuk kategori delik aduan. Kalau si korban tidak mengadukan, ya nggak bisa diproses. Kalau diadukan, kemudian dicabut, maka selesai prosesnya. Tidak boleh dilanjutkan, karena korbannya tidak mengadukan. Itu karakteristik dari delik aduan. Nah, jadi sifatnya opsional, maka dia boleh didaftarkan, boleh tidak. Tapi yang perlu teman-teman ingat, di antara jenis-jenis kekayaan intelektual yang ada tadi, yang dibahas oleh teman-teman di kelompok ini tadi, ada jenis-jenis kekayaan intelektual yang sifatnya atau bentuk perlindungannya. Tadi kan dia ngasih definisi. Hak intelektual itu artinya soal suatu hak, suatu kekayaan yang lahir karena olah pikir, karena hasil intelektual dari seseorang. Jadi teman-teman, saya pikir tadi dia mau ngomong, kalau kita bicara orang itu bedakan dengan merek kolektif gitu ya. Maksudnya gini, teman-teman kalau bicara tentang orang, misalnya di rumusan hukum pidana maupun perdata, terutama perdata, karena kalau orang itu tindak pidana korporasi itu nggak mudah. Gitu. Tapi kalau yang disebut setiap orang, ya itu terjemahkan orang itu baik orang perseorangan, naturlah person ataupun reh person.
jadi person juga. Setiap person, gitu, natullah person atau rah person, itu jadi temuan itu bisa ditemukan oleh orang perseorangan ataupun korporasi. Tapi dalam praktek harus jangan lupa kalau teman-teman nanti misalnya ketemu ataupun ada punya perusahaan, harus ada perjanjian kerja dulu dengan karyawan. Misalnya Mike sama Bani bikin PT, punya karyawan namanya Rozak misalnya. Rozak di sana perusahaan ini bergerak di bidang teknologi misalnya. Banyak Rozak di bagian apa namanya research and development. Ya, pekerjaannya memang melakukan temuan-temuan di bagian lab-nya. Nah, mesti dibuat perjanjian yang jelas. Nanti kalau Rozak menemukan satu invensi baru, atau kalau misalnya Bani sama Mika tadi meng-hire seorang desain grafis, seorang desainer grafis, mau bikin logo, bikin merek, harus bikin perjanjian siapa yang punya hak kekayaan intelektual tadi. Hak moral bisa melekat pada si penemu, tapi hak ekonomi ada di siapa? Bikin perjanjian, kalau enggak si pegawai tadi akan merasa itu punya dia. Padahal yang membiayai semuanya, semua segala macam, itu harus disepakat, harus dibikin perjanjian dalam perjanjian kerja. Atau kalau dia bukan karyawannya, jadi perjanjian kontrak, maka kontrak putus kalau mau. Ada sayembara, berdesain logo, segala macam. Kalau itu mau dipakai, harus dibikin perjanjian. Jangan sampai hanya menang logo, logonya dipakai, hanya dapat hadiah desain doang, kemudian logonya dipakai. Itu kalau si desainernya mau menggugat, bisa gitu. Ya, siapa pemiliknya? Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan desain itu, Pak, kan sekarang lagi ramai di Twitter atau di sosmed gitu ada jasa-jasa desain logo, Pak. Nah, itu untuk online shop atau bisnis-bisnis yang baru kecil dan baru merintis biasanya memesan di situ dan pasti tidak ada perjanjian atas ini desainnya akan milik siapa gitu, Pak. Mungkin Ya. harga desainnya seharga 50.000 tapi bisa dipakai online shop-nya sampai 10 tahun mendatang seperti itu, Pak. Iya. Jadi begini, Mika. Terkadang orang berusaha, termasuk tadi ya menggandeng mitra, kalau bikin perusahaan sama teman sendiri, itu apa namanya? Kita mikirnya udah sama teman sendiri kok, gampang aja lah urusan belakangan. Seringkali mindset kita itu nggak mikir bahwa perusahaan ini akan besar sekali. Akan besar atau besar sekali. Sehingga nggak mikir aspek-aspek tadi. Seperti misalnya juga waktu saya pernah singgung tentang perjanjian. Bahwa syarat sahnya perjanjian itu tidak harus tertulis. Sehingga orang seringkali ya sudahlah, yang penting saling percaya, sudah saling kenal. Padahal nanti bisa jadi salah satunya ada yang sudah meninggal, ahli warisnya nggak tahu bahwa dulu mereka saling bersepakat. Jadi tidak mengantisipasi bahwa kalau ini nanti perusahaan besar. Siapa yang bisa memastikan bahwa merek itu tidak akan bernilai miliaran ataupun triliunan misalnya. Ratusan miliar atas merek atau logo tadi. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Saya pernah mengalami itu, walaupun bukan merek. Soal pendirian perusahaan tadi. Di awal, dulu ya waktu masih muda saya, teman-teman bikin lembaga pendidikan, kursus segala macam, diklat. PT-nya atas nama teman semua. Begitu besar, lah kok kita cuma kebagian seperti pegawainya gitu. Padahal yang dirikan memang semua pengurus yang ada di PT tadi kita nggak ada nih. Jadi ber-8 orang yang masuk di organ PT itu cuma 2 orang.
Akhirnya kita ditinggalkan. Nggak nyangka ketika tinggal. Nah, itu hal-hal seperti itu. Bahwa sekarang ini para pihak setuju dengan harga murah. Kalau ternyata itu desainnya nanti bisa berharga, maka dikapitalisasi harganya luar biasa, tentu tidak tertutup kemungkinan si pemilik akan mempermasalahkan gitu. Kalau tidak ada perjanjian beli putus tadi, soal pengalihan hak ekonominya tadi, ya. Nah, itu contohnya. Kemudian jangan lupa juga di antara hak-hak kekayaan intelektual tadi ada dikenal prinsip-prinsip yang namanya prinsip deklaratif dan konstitutif. Deklaratif itu yang penting sudah diumumkan, sudah digunakan, sudah dipublish, bukan hanya di ide ya. Ini yang disebut dengan first to use. Siapa yang pertama kali menggunakan, maka hukum memberikan perlindungan kepada dia. Ini melekat pada hak cipta. Jadi hak cipta itu nggak usah didaftarkan pun sudah terlindungi. Tapi untuk menguatkan bahwa tanpa didaftarkan pun terlindungi. Tapi untuk menguatkan bahwa ini memang ciptaan kita, maka sebaiknya dilindungi. Sebaiknya didaftarkan. Walaupun tanpa didaftarkan. Nah, ini yang saya bilang sulitnya adalah kalau misalnya kadang ada penyanyi ataupun pemusik. Sebentar, saya tutup portal dulu. Atau pencipta yang belakangan lahir, terutama di bidang lagu ya. Termasuk juga bukan soal lagu ya, karya sastra, ilmu pengetahuan. Karena dia bilang notasi tangga nada ya, notasi itu ada berapa sih? 8 ya. Cuman ada not balok itu ada 8. Di seluruh dunia not balok itu. Jadi kalau potensi untuk hampir sama, mirip, segala macam, ya nggak bisa dihindari gitu. Walaupun saya nggak pernah dengar di sana, tapi kalau ternyata mirip, karena not cuma 8 dikompos, diaduk-aduk, ya hasilnya begitu-begitu juga lah. Suatu saat pasti akan ketemu yang mirip gitu. Ada yang beranggapan gitu. Sehingga tidak mudah. Sehingga untuk termasuk juga terkait dengan merek. Nah, berbeda dengan hak cipta tadi, untuk kekayaan intelektual yang lain, dia tidak menganut rezim first to use atau prinsip deklaratif yang penting sudah diumumkan, dipublis, diunggah, baik dipublish secara resmi maupun diunggah, diedarkan gitu. Orang lain sudah tahu, maka itu sudah dilindungi demi hukum. Sementara untuk kekayaan intelektual yang lain, pelindungannya tidak berdasarkan asas deklaratif, tapi asas konstitutif. Harus terdaftar atau first to file. Siapa yang pertama kali mendaftarkan, itu yang dilindungi. Nah, banyak kasus, teman-teman bisa cari di internet, ada banyak tuh. Bahkan, kalau teman-teman masih ingat, walaupun nanti ada kelas-kelasnya ya, misalnya merek itu ada kelasnya, bahwa bayangkan kenapa mesti dilindungi. Satu, tadi si inventor, si penemu, si desainer, si orang-orang yang memiliki karya intelektual tadi, satu, dia butuh effort secara intelektual maupun didukung oleh biaya yang kalau hanya karya yang sederhana sih mungkin hanya pikiran merenung, walaupun itu juga mahal juga, tapi tidak jarang didukung oleh sarana prasarana yang mahal. Untuk membuat mobil listrik, apakah hanya cepat berpikir gitu tanpa penelitian-penelitian? Nggak mungkin. Berapa kali percobaan yang harus dilakukan. Sehingga orang mengatakan, negara kita kenapa tidak banyak temuan-temuan, bahkan sampai Menteri Keuangan bikin peraturan menteri yang memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang menemukan, yang membuat invensi-invensi baru terkait perpajakan, sampai 200% jadi biaya gitu. Biaya kok 200% dibiayakan. Dikeluar 100.000, biayanya boleh 2.000 gitu.
kalau sampai dipatenkan. Karena apa? Mahal untuk bikin invensi-invensi itu. Sehingga satu sisi perlindungan itu untuk memberikan kompensasi, tapi ada jangka waktunya juga. Kalau nggak ada jangka waktu, ya masyarakat udah itu kan dia menemukan itu oke, biaya sendiri ada, tapi juga peran Tuhan juga ada. Sehingga nggak punya milik dia seumur hidup lah, jangan. Begitu udah jangka waktunya terlampaui, maka ya harus menjadi hak publik untuk menggunakannya, kecuali yang melekat kepada dia sebagai pembeda, misalnya merek, bisa diperpanjang, dan seterusnya. Kemudian, alasan perlindungan yang berikutnya adalah selain melindungi tadi soal kompensasi, juga melindungi dari potensi kerugian karena misuse, penyalahgunaan. Coba bayangkan, kita punya merek yang terkenal, menjaga sekali, misalnya KFC, McD, yang ataupun jenis rokok dan segala macam gitu ya, yang resepi-resepinya itu sangat rahasia, dipegang oleh para ownernya sendiri. Yang kalau misalnya KFC itu simpanan di racikan Colonel Sanders yang masih tersimpan di Amerika sana, misalnya itu turun-temurun oleh ahli warisnya saja, misalnya dijaga begitu ketatnya. Misalnya nih, saya dulu waktu kuliah, ada teman saya, ini tahun 94-nya, ada teman saya yang nyambi di McDonald, kerja di McDonald. Jadi pelayan di McD, kuliah sambil jadi pelayan di McD. Udah keren lah, artinya dengan anak muda kan udah oke lah gitu, sambil ini ngisi waktu gitu. Itu kalau dia cerita, dalam sehari misalnya ada berapa ratus, berapa kilogram gitu ya, ayam yang nggak laku di hari itu. Itu ada kebijakan dia. Tidak boleh dibawa pulang oleh pegawai, tidak boleh dimasak ulang, tapi dihancurkan. Dibuat pakan, entah dimanfaatkan yang lain. Karena kapan dia digunakan untuk besok, rasanya pasti sudah beda. Dulu McDonald bikin temuan jam pasir, teman-teman kalau masih ada jam pasir, itu dia untuk menjaga kualitas. Itu jamnya begitu Anda selesai ngomong pesanannya apa, dia dibalik putar sama pelayannya, wajib. Bagian penjual itu wajib diputar jam pasir. Tak 15 menit, ini dihitung maksimal 15 menit. Kalau 15 menit nggak selesai pesanan tadi, maka free kita makan di situ. Kadang kan ada, kalau nggak dikasih cash register struk belanja, maka gratis, kadang gitu kan. Itu si pemilik biar bisa ngawasi, biar si kasirnya nggak menjual tanpa struk, nanti nggak terlaporkan gitu. Nah kalau ini dalam rangka apa? Membuat standar di seluruh cabang dia, baik yang cabang maupun franchise-nya, untuk menjaga kualitas. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, ini ngomong jujur, tapi bukan bermaksud menjelek-jelekkan produk. Tapi Anda bandingkan, karena contoh real. Coba Anda sekarang perhatikan bagaimana soal saya nggak mau bicara rasa, soal fried chicken. Bagaimana layanan, profesionalisme layanan antara McD dengan KFC, coba bandingkan. Nah, bagaimana rasanya McD yang berusaha menjaga, ini kayak saya promosi kayak di endorse McD ya, yang menjaga kualitas sedemikian rupa. Ada perusahaan yang bikin ayam, perusahaan ayam baru yang ternyata dia pakai merek McD juga, McD KW gitu. Di orang makan di McD itu dengan rasa yang nggak terjaga, layanan yang nggak terjaga segala macam. Apa nggak langsung, McD ternyata sekarang nggak enak gitu. Ya kan? Jadi satu, perlindungan kompensasi atas temuan yang baru, atas inovasi baru, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga melindungi dari potensi penyalahgunaan ataupun kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan pemanfaatan kekayaan intelektual yang tidak semestinya.
yang akan merugikan standar yang sudah dijaga dia, justru nggak terlindungi. Gitu. Nah, itu salah satu manfaat ataupun tujuan perlindungan kekayaan intelektual. Nah, selebihnya teman-teman baca terkait dengan bentuk-bentuk kekayaan intelektual tadi, untuk tata cara pendaftaran dan segala macam cukup pengetahuan saja, tapi selebihnya Anda pelajari tentang jangka waktu, ya, tentang jangka waktu, nggak usah dihafal, karena materi sebanyak itu kalau dihafal juga tinggal lihat aturannya saja, peraturan perundang-undangan yang mengatur itu, kemudian jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, bentuk perlindungannya, apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, kemudian hal-hal yang secara spesifik mengatur tentang kemudian tadi kapan suatu merek yang didaftarkan itu atau tidak bisa didaftarkan, kemudian perlindungan atas hak cipta yang seperti apa yang tidak bisa diberikan, ataupun ada kelonggaran, atau seseorang dianggap tidak melanggar hak cipta dalam hal seperti apa, untuk tujuan-tujuan apa misalnya. Nah, teman-teman pelajari yang seperti itu, bahwa detailnya, bahwa apakah ini penggunaan merek Goto dengan Goto yang lain, teman-teman nggak usah dalami itu. Saya sendiri juga tidak menguasai dengan baik, karena ini butuh keahlian juga untuk menilai apakah satu merek, satu desain industri, ataupun satu lagi soal tadi si Wesley ngomong tentang indikasi geografis tadi soal kopi gayo. Nah, teman-teman pelajari itu apa indikasi geografis. Kenapa para kepala daerah, bupati, wali kota harus mendaftarkan indikasi geografis untuk anugerah Tuhan yang memiliki spesifikasi khusus. Bayangkan kalau kopi gayo, kopi Sidikalang didaftarkan oleh Starbucks, jadi jadi merek, jadi kan satu produk bisa macam-macam mereknya didaftarkan, soal perlindungan varietas tanaman kalau dia menanam biji kopinya. Padahal satu-satunya yang tumbuh di situ ya memang di sana gitu. Ataupun beberapa anugerah Tuhan yang lain yang memberikan ciri khas khusus, kalau didaftarkan oleh pelaku usaha, maka bayangkan orang Aceh nggak bisa jualan kopi baik dalam kemasan maupun kedai kopi namanya kopi gayo, nggak boleh, kopi Sidikalang nggak boleh. Itu kalau nggak didaftarkan oleh kepala daerahnya. Jadi yang mendaftarkan itu kepala daerah untuk indikasi geografis tadi, ya gitu ya. Jadi itu teman-teman pelajari apa bedanya merek dengan, jadi dalam satu produk itu coba Anda identifikasi, banyak kok internet yang bahas itu, yang masuk kategori hak cipta itu yang mana, masuk merek mana desain industri yang mana. Di satu produk itu kayak tadi yang contohkan handphone, sepeda, mobil. Coba bayangkan kalau misalnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Merek, kita bicara tentang desain mobil. Bahkan tidak jarang, ini tanpa bermaksud kita rasis ya, memang kreativitas dan bikin industri otomotif di Cina ini udah kayak industri rumah tangga. Jadi kayak kita bikin industri sana, saking makanya bisa murah-murah begitu, karena mereka bikin mobil itu kayak industri rumah tangga. Kalau di kita itu mungkin kayak orang bikin Indomaret, Alfamart gitu sepertinya. Udah sebanyak itu kayaknya untuk. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan BMW, kemudian VW pun sampai bikin perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan Cina, produsennya semua Cina, ya, karena murah dan segala macam. Tapi mereknya pakai merek dia, sehingga tidak jarang beberapa waktu yang lalu kita temukan mobil-mobil
VW, mobil-mobil, saya lupa Volvo juga kalau nggak salahnya. Tapi produksi singa. Misalnya dulu ada Musso Sangyong gitu. Itu hasil kerjasama antara BMW dengan Sangyong gitu. BMW Musso Sangyong kalau nggak salah. Nah itu soal desain itu banyak soal tiru-tiruan. Bagaimana cara itu nggak mudah. Kita bicara Honda, Hyundai, haknya dimiringin, ya kan? Itu yang saya bilang itu mesti seorang ahli di bidang desain juga. Saya sendiri tidak menguasai itu. Tapi minimal hal-hal terkait dengan apakah ini potensi, mesti dikonsultasikan dulu. Apakah ini termasuk ada potensi pelanggaran. Termasuk tadi, dulu ada Aquaria. Bahkan dulu pernah ada, kalau ada di Jakarta dulu masih awal-awal dulu terkenal namanya di Cilandak itu ada namanya Citos, Cilandak Town Square. Kemudian grup Lipo bikin banyak mall-mall yang pakai nama Town Square di belakangnya, Matahari Town Square, Town Square banyak. Itu beda dengan Citos. Nah, Citos nggak terima. Boleh nggak penggunaan nama Town Square ini didaftarkan perlindungan mereknya misalnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentu akan jadi perdebatan. Ahli hukum yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah, nanti hakim lah yang akan menentukan apakah ini termasuk yang dilindungi, termasuk yang bisa didaftarkan atau tidak. Mana yang merupakan public domain. Masa sih kita mendaftarkan warteg, kita daftarkan, boleh nggak? Berarti saya nggak boleh bikin warteg dong. Saya orang Tegal, saya bikin warteg. Saya orang Sunda, saya bikin warung Sunda. Saya orang Padang, saya bikin RM Padang. Atau dalam case tertentu, kalau teman-teman nanti cari ya, pernah dengar baca rumah makan ayam Suharti nggak? Ayam goreng Suharti. Pernah? Mika pernah lihat? Pernah dengar? Iya Pak, pernah Pak. Arnold pernah nggak? Belum Pak. Belum tahu? Belum Pak. Angga pernah lihat ada ayam goreng Suharti atau Nyonya Suharti nggak? Enggak. Belum Pak. Paling belum. ayam geprek Bensu gitu-gitu. Geprek Bensu pun ada. Itu teman-teman baca di situ. Ada hal-hal yang bisa menarik. Nanti kalau jawab soal juga kasih contoh yang seperti tadi. Nah, ayam goreng Nyonya Suharti sekarang mulai agak redup memang. Teman-teman generasi sekarang mungkin nggak terlalu. Apalagi teman-teman di Jakarta kan nggak lama kan waktu itu. Sempat berapa? 1 semester di kampus atau 1 tahun? 1 semester aja Pak. 1 semester aja. Kalau di Jakarta ketemu yang namanya ayam goreng Suharti. Itu dulu terkenal dari Solo apa Jogja saya lupa. Sekarang ada 2. Yang satu ayam goreng Nyonya Suharti, NY Suharti. Yang satu ayam goreng Suharti. Sama nggak tuh beda? Awalnya sama, itu suami istri. Begitu berpisah, yang satu pakai gambarnya Nyonya Suhartinya, satu pakai ayam jago, itu suaminya. Jadi karena besarnya arti sebuah nama, maka perlu dilindungi tadi. Bayangkan kalau orang-orang bikin boleh pakai nama ayam Suharti, rasanya ternyata beda, ya dia akan jeblok juga, ikut turun. Oh, ayam Suharti udah nggak enak, bla 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 bla. Mana tahu dia ini yang pusatnya, ini yang asli atau tidak. Sehingga teman-teman kalau lihat di Jakarta, di banyak tempat, ada bebek selamat dalam kurung asli. Gitu ya. Asli Surakarta. Itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa saya loh yang Haji Selamat yang asli. Semuanya mengklaim Haji Selamat. Karena nama Selamat boleh banyak. Gitu. Sehingga dulu ada case, misalnya Sony Jepang itu sampai mempermasalahkan menggugat calon warga negara Indonesia karena dia bikin satu produk pakai nama Sony karena nama dia Sony gitu. Sony AK namanya dia. Dan memang kalau ditelusuri bapaknya waktu dulu ngasih nama Sony itu memang terinspirasi Sony itu.
Di waktu anaknya lahir dikasih Sony, terinspirasi namanya keren Sony gitu. Tapi ketika anaknya sudah dewasa membuat produk dikasih nama Sony, dipermasalahkan oleh Sony Jepang. Nah itu hal-hal yang seperti tadi. Karena Jepang juga berkepentingan bukan hanya hak ekonomi yang potensi hilang, tapi potensi kerugian kalau dia bikin merek Sony, dikira itu punya saya Sony, hasilnya jelek, produknya jelek gitu. Dia akan mengurangi image masyarakat yang sudah selama ini dijaga, Sony itu jaminan kualitas misalnya, itu bisa rusak gitu reputasi. Nah, hal-hal sekelumit itu teman-teman pelajari terkait dengan tadi ya, apa sih yang membedakan dari beberapa jenis kekayaan intelektual tadi. Saya rasa begitu untuk sementara, teman-teman. Kemudian ada banyak kasus lagi, teman-teman. Dicek contoh kasusnya gitu ya. Misalnya steak yang terkenal dekat kampus kita itu ada steak yang mahal, termasuk agak mahal di jajaran steak. Steak apa sih yang dekat itu? Ada pecah kongsi, ada chef siapa? Holiko ya Pak? Holiko itu kan pecah kongsi. Yang satu ada, sehingga ada tulisannya chef siapa. Dua-duanya boleh pakai merek yang sama. Kalau dari awal didaftarkan ini yang namanya dengan merek kolektif. Tapi hati-hati juga merek kolektif, kalau salah satu nggak enak, maka bukan masalah dua-duanya nggak boleh pakai, boleh, karena ini kan dibesarkan bersama. Tapi harus jaga kualitas ya. Demikian juga UMKM merasa membuat bikin merek yang kalau sendiri prosesnya mahal, menjaga, mendaftarkan segala macam, udah pakai merek bersama. Tapi kalau salah satu ada yang nggak perform, maka rusaklah susu sebelanga gitu. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Risiko merek kolektif di sana kalau misalnya digunakan secara bersama. Saya rasa begitu teman-teman untuk selebihnya nanti dibaca sendiri ya untuk ketentuan lebih lengkapnya, karena materi juga ada banyak yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, tapi beberapa perlu diperhatikan terkait dengan nomor undang-undangnya. Tadi juga ada beberapa kesalahan penulisan. Saya rasa begitu untuk materi kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya hari Senin ya. Selamat pagi masih ya, pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Terima kasih Pak.